Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di Byred Education. Kali ini kita bakal bahas soal fisika lagi di masih materi yang sama, yaitu mengenai dinamika ya. Walaupun materinya itu dinamika, tapi banyak banget komponen-komponen soal yang berbeda, yang spesifiknya itu beda gitu. Jadi kita harus bahas semua ya. Walaupun gue cuman buat video bakal ada 5 doang tiap materi gitu, tapi gue se apa ya, gue akan semaksimal mungkin untuk membuat variasi soal, mengerjakan variasi soal yang bisa mencakup materi di dinamika ini gitu ya. Jadi langsung aja teman-teman, di sini ada sebuah balok ceritanya ya, dengan berat W Newton. Jadi ada balok teman-teman dengan beratnya W Newton gitu, W berat kan W ya, besarnya tuh W Newton gitu. Nah ginilah. Lalu jadi ceritanya pada saat T0 second dia itu diam, lalu dari T0 itu sampai T5 dia diberi gaya teman-teman. Diberi gaya sebesar F ya, sebesar F Newton, sejajar bidang datarnya. Ini sejajar bidang datar ini seperti ini ya. Dan balok tersebut berhenti di detik ke-10 ya. Jadi ceritanya ketika T0 sama sampai T5 itu dia diberi gaya, dan artinya kan nanti ketika diberi dorongan itu bakal ada percepatan gitu, perubahan kecepatan ya. Sehingga nanti balok ini akan berhenti dengan sendirinya karena adanya GG segini gitu teman-teman ya. Nah, eh, di sini jawabannya yang mungkin agak tricky, yaitu adalah tiba-tiba ada hubungan dari 5F sama W ya, ada F sama W gitu. Ini dari mana ini F sama W ini gitu kan ya. Nah, terus ya kita coba dulu aja kerjain gitu. Tapi di sini gue mau tulis dulu. Ada salah satu hal lagi yaitu tentang coefficient ini ya, kinetik ya, mu k yaitu 0,2. Oke, nanti bakal kepake di sini. Ntar kita kita coba ya. Nah, eh, analisisnya menggunakan hukum Newton 2 tentunya. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 lagi ya. Ini hukum Newton 2 ini memang paling sering dipakai di dinamika gitu. Satu dan 2 tuh sering banget dipakai. Jadi teman-teman nggak boleh lupa nih sama hukum ini ya. Kita cek dulu saat T-nya itu 5, lebih dari 0, sorry. Lebih dari 0 kurang dari 5 ya. Sistem ini memiliki fungsi dengan hukum Newton. Sistem dengan hukum Newton sigma F dengan M kali A ya. Dengan F-nya itu adalah F dikurang FK teman-teman, sama dengan M kali A ya. Nah, ini jujur gue nggak tahu ya apa yang harus dicari gitu, kenapa tiba-tiba ada F sama W gitu. Tapi kita coba aja dulu gitu ya. Sehingga nanti kita dapat percepatan teman-teman. Mungkin kita akan nyari percepatan ya. Percepatannya adalah F min FK per M. Oke, dapat nih salah satu ini ya, satu percepatan gitu. Kita tulis A1 kali ya, A1, A1. Nah, kita cek karena setelah 5 detik itu dia tidak diberi gaya lagi dan lama-lama berhenti, artinya terjadi perlambatan teman-teman. Saya lebih dari 5 second itu terjadi perlambatan. Sehingga nanti kita bisa tulis hukum Newton 2 lagi, sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, karena gaya yang bekerja itu hanya ke kiri, kita bisa anggap yang ke kiri itu positif juga gitu. Jadi kita bisa tulis aja kayak gini, FK gitu ya, kayak geser kinetis M kali A teman-teman. A2 lah di sini ya, A2 gitu ya. Sehingga nanti dapat A2 sama dengan FK per M. Itu teman-teman. Dapat A1 dan A2. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan percepatannya gitu ya?
Kayaknya kita harus membandingkan percepatan kedua percepatan ini gitu. Karena bukan membandingkan ya, menyamakan gitu. Karena namanya GLBB ya, teman-teman ya. GLBB di sini bentar ya. GLBB GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Artinya V berubah-ubah. V berubah-ubah artinya dia memiliki percepatan percepatan ini kalau teman-teman nggak tahu, per itu adalah perubahan, kecepatan itu adalah kecepatan gitu. Jadi kenapa disebut percepatan, karena ada kecepatan yang berubah itu, atau perubahan kecepatan gitu. Nah, tapi perubahan kecepatan ini bisa dibilang pada GLBB itu konstan, teman-teman. Jadi A-nya itu konstan. A konstan. Sehingga harusnya A1 sama A2 itu nilainya sama gitu ya. Sama nilainya gitu. Maka kita akan membandingkan gitu, menyamakan kedua A ini, kedua percepatan ini gitu. Ya udah kita samain aja. Berarti A1 sama dengan A2 ya, gitu ya. A1-nya adalah F min FK per M sama dengan FK per M ya. Terus karena penyebutannya sama, kita coret sehingga nanti F sama dengan 2FK, 2 gaya gesek gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat, FK itu, gaya gesek itu rumusnya adalah mu K dikali N ya teman-teman ya. Ya enggak ya? Iya bener ya, mu K kali N. Sehingga kita bisa jabarkan di sini menjadi F sama dengan 2 kali mu K dikali N ya. Lalu F sama dengan, kita masukkan nilai mu K-nya. Tadi mu K-nya adalah 0,2 ya, 0,2 di sini. Mana kursor gua? Nih dia 0,2. Udah gue catat ya situ ya. Jadi 0,2 itu adalah 2/10 atau 1/5 ya. Tulis saya 1/5 di sini. 1/5 kali N. Maka kita dapat bahwa F adalah 2/5 N, teman-teman. Nah, kita cek. Ada nggak jawabannya? Oh, nggak ada. Hubungannya adalah sama gaya beratnya, teman-teman. Nah, berarti kita bisa cek juga gaya di sumbu Y ya. Gaya di sumbu Y itu dengan sigma F sama dengan 0 ya, dengan hukum Newton pertama, bahwa yang ke atas itu adalah gaya normal. Di sini ada gaya normal berarti ya, gaya normal, dan ke bawah adalah gaya berat gitu. Bahwa ada N min W sama dengan 0. Artinya N sama dengan W ya. Kita bisa ganti N ini menjadi W, teman-teman, ternyata. Karena nilai gaya normalnya sama dengan gaya beratnya gitu. Sehingga nanti F sama dengan 2/5 W. Wah, udah ada hubungan F sama W berarti ya. Ya udah, berarti kita bisa dapat nilai jawaban dari soal ini adalah berapa? 5F ya, 5F sama dengan 2W. Ya bener ya, 5F sama dengan 2W. Udah ketemu teman-teman ya. Yoi, gampang banget ya. Nggak gampang sih ini. Agak apa ya? Agak membingungkan kalau misalnya teman-teman melihat soalnya kayak ini gimana cara dapetin si F sama W-nya gitu ya. Tapi kita coba dulu kerjain aja gitu dengan pengetahuan yang kita miliki gitu. Oke, itu dulu untuk video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di part selanjutnya. Bye bye.